Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspitaningsih dengan NIM 11920600047, kelas 5B, mahasiswa pendidikan biologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi lipid. Kita simak yuk. Baik teman-teman, mungkin kebanyakan orang masih menganggap bahwa lipid dan lemak merupakan dua istilah yang sama, padahal berbeda loh. Kenapa ya? Karena lemak itu merupakan subkelas dari lipid. Artinya, lipid ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada lemak. Nah, lemak mungkin bisa termasuk ke dalam lipid, tapi lipid belum tentu lemak. Oleh karena itu, apa sih yang dimaksud lipid? Nah, lipid merupakan senyawa organik yang terdapat dalam alam yang memiliki sifat nonpolar atau tidak larut dalam air. Oleh karena itu, lipid hanya larut dalam pelarut nonpolar seperti alkohol, eter, benzen, dan kloroform. Ada beberapa senyawa yang digolongkan ke dalam lipid seperti lemak, fosfolipid, terpena, feromon, steroid, dan masih banyak lagi. Nah, namun untuk pembahasan kali ini saya hanya fokus pada 3 kelompok, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Jenis lipid yang pertama yaitu lemak. Lemak bersifat nonpolar atau hidrofobik. Pada makhluk hidup, lemak berfungsi sebagai struktural, misalnya komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Lemak juga berfungsi sebagai sumber energi dan cadangan energi pada makhluk hidup. Adapun struktur ikatan kimia pada lemak yaitu lemak tersusun atas rantai trigliserida atau trigliserol. Namun senyawa trigliserida ini masih dapat terurai menjadi 2 molekul yang lebih kecil yaitu gliserol dan 3 asam lemak. Sebagian gliserida pada hewan berupa lemak, sedangkan gliserida pada tumbuhan berbentuk minyak. Oleh karena itu, kita sering mendengar istilah lemak nabati, contohnya minyak jagung, kemudian ada lemak hewani, contohnya daging sapi. Selanjutnya yaitu asam lemak. Asam lemak ini merupakan komponen lipid yang paling sederhana karena ia hanya berupa rantai hidrokarbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Secara struktur kimia, asam lemak dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu asam lemak jenuh yang berantai lurus atau hanya memiliki satu ikatan tunggal, dan juga asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan ganda. Asam lemak tak jenuh memiliki 2 jenis, yaitu asam lemak tak jenuh trans di sebelah kanan dan juga asam lemak tak jenuh cis yang ada di sebelah kiri. Pembahasan yang kedua yaitu fosfolipid. Fosfolipid memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida memiliki 2 gliserol dan 3 asam lemak, maka fosfolipid ini terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak, dan ditambah dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, di mana keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Bagian kepala bersifat hidrofilik sehingga suka mendekati molekul air. Nah, sedangkan bagian ekornya bersifat hidrofobik sehingga akan menjauhi molekul air. Karena sifat ini, fosfolipid akan membentuk pola tertentu bila dimasukkan ke dalam air. Pembahasan yang ketiga yaitu steroid. Steroid memiliki bentuk yang berbeda dengan 2 kelompok sebelumnya. Apabila pada lemak dan fosfolipid memiliki bentuk molekul yang panjang, maka steroid memiliki bentuk molekul yang cenderung membulat. Nah, steroid sendiri merupakan senyawa nonpolar yang terdiri atas 4 ciri-ciri yang memiliki rantai samping yang beragam. Contoh steroid yang paling banyak ditemukan dalam jaringan makhluk hidup adalah kolesterol. Kolesterol ini merupakan zat
yang diperlukan biosintesis steroid. Baik teman-teman, lipid juga memberikan peranan yang sangat penting loh dalam metabolisme makhluk hidup. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Lipid dapat memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Yang kedua, sebagai insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya, pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga, sebagai pelindung organ tubuh. Nah, beberapa organ penting yang bersifat lembut, seperti ginjal, yang dilindungi oleh lapisan lemak. Yang keempat, yaitu sebagai sumber vitamin makanan. Nah, vitamin A, D, dan E juga hanya larut pada lipid. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.